Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Osemada. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel saya. Oke teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi icon pada menu home. Jadi di situ kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi dari semua icon yang ada pada menu home. Ya, jadi ini adalah video part satunya ya. Bagi teman-teman yang belum menonton, silakan dinonton. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kita kembali kepada topik kali ini. Kita akan membahas lagi fungsi icon pada menu insert. Oke, pada langkah pertama kita buka aplikasi Microsoft Office Word. Dan jika teman-teman menggunakan program Microsoft Office yang berbeda atau dengan versi yang berbeda, pada dasarnya langkah-langkahnya adalah sama ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk pada menu insert ya. Oke, pada fungsi icon yang pertama yaitu cover page ya. Ini digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Ya, jadi untuk contoh penerapannya adalah seperti video berikut ini ya. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri. Jadi kita bisa memilih jenis halaman sampul yang kita sukai atau yang sesuai dengan apa yang hendak kita kerjakan. Sebagai contoh, saya akan memilih cover page yang kedua ya. Ya, seperti ini. Jadi pada bagian pertama ini kita bisa menentukan tipe dokumen atau judul dari dokumen, lalu sebelahnya adalah kita menentukan tahun pembuatan dokumen. Oke, selanjutnya adalah blank page. Jadi ini fungsinya untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen. Ya, jadi penerapannya teman-teman bisa melihat pada video ini ya. Jadi ketika kita ingin menyisipkan halaman yang baru, halaman kosong yang baru, kita hanya tinggal mengklik blank page. Oke, selanjutnya adalah page break. Jadi ini untuk memisahkan suatu halaman file dokumen. Oke, selanjutnya adalah insert table ya. Insert table ini jadi kita akan menyisipkan tabel pada lembar kerja. Ya, jadi pada pilihan di sini kita menentukan berapa jumlah kolom dan juga berapa jumlah baris. Sebagai contoh, saya akan membuat 5 kolom dan 5 baris. Lalu kemudian saya klik OK ya. Jadi tampilannya adalah seperti pada video ini. Untuk tabelnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Kita lanjut pada fungsi yang kedua yaitu picture, insert picture. Jadi ini kita menyisipkan gambar pada lembar kerja. Oke, sebagai contoh saya akan menyisipkan gambar penguin di sini ya. Ya, lalu klik insert. Ya, setelah kita insert, kita sisipkan gambar tadi, maka akan muncul menu baru ya. Ya, ada menu format. Jadi di sini kita sesuaikan dulu ukuran gambarnya.
Ya, ini menu format. Lalu pada menu ini ada beberapa icon yang berkaitan dengan pengaturan untuk gambar yang kita buat atau kita sisipkan tadi. Jadi ini correction. Jadi kita akan mengkoreksi gambar yang kita sisipkan. Jadi kita bisa memilih kecerahan ataupun kontras dari gambar, dan jika dia terlalu kontras berarti kita harus turunkan kontrasnya. Ya, berikutnya adalah color. Jadi ini kita menentukan warna dari gambar yang kita sisipkan tadi. Kita bisa membuat gambarnya menjadi warna merah atau hitam putih dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya adalah insert artistic effect. Kita memberikan efek artistik pada gambar yang kita sisipkan. Contohnya teman-teman bisa lihat pada video ini. Oke, selanjutnya kita menentukan posisi dari gambar. Ya, kita bisa menentukan gambarnya itu ada di kiri, di tengah, ataupun berada di bawah. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya yaitu wrap text. Ya, dalam contoh seperti ini, tujuan saya adalah supaya gambar ini bisa kita pindahkan ke posisi mana saja yang kita mau. Jadi kita klik wrap text lalu pilih behind text. Ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa menentukan gambar ini mau kita letakkan di mana saja. Oke, selanjutnya adalah ini masih contoh yang sama ya, sama seperti wrap text tadi. Ini untuk menerapkan fungsi dari bring forward dan send to backward. Jadi kita mengirim atau memposisikan gambar itu berada di atas gambar yang lain atau
gambar ini berada di bawah dari gambar yang lain. Ya, contohnya teman-teman bisa melihat tadi ya. Selanjutnya adalah crop. Kita akan memangkas bagian dari foto. Jadi kita akan menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu menurut kita. Seperti contoh pada video ini, saya akan memangkas sebagian dari foto ini. Jadi yang saya ambil hanyalah bagian dari bunga-bunganya saja. Ya, setelah sudah kita klik saja di luar dari gambar ini. Ya, oke teman-teman. Kita lanjut lagi pada icon insert yang berikut ya, yaitu insert clip art. Jadi kita menyisipkan clip art atau gambar-gambar yang sudah diprogram oleh komputer. Ya, jadi contohnya adalah seperti pada video ini. Misalkan kita mau menyisipkan gambar rumah. Jadi kita ketikkan situ home dalam bahasa Inggris ya. Ketika sudah, nah akan muncul di menu pencarian situ gambar dari rumah. Jadi untuk bisa memindahkan gambar yang tadi, kita kembali ke pembahasan yang sebelumnya tadi, bagaimana cara untuk maksudnya supaya gambar itu bisa kita pindahkan ke posisi mana yang kita kehendaki. Ya. Contoh lain di sini adalah animal. Kita mau memasukkan gambar binatang. Ya. Caranya adalah sama tadi. Kita harus klik gambarnya, lalu wrap text dan pilih behind text seperti pada video ini. Ya. Oke, selanjutnya adalah insert shapes. Jadi kita memasukkan shape atau berupa garis, kotak, ataupun bulatan dan seperti pada video ini ya. Contoh pertama, saya akan memasukkan atau ingin membuat sebuah garis lurus. Ya, caranya adalah seperti pada video ini ya. Teman-teman bisa melihat sendiri. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Contoh shape yang lain adalah kotak ini ya. Ya. Jadi kita bisa menentukan style dari kotak atau style dari shape yang kita sisipkan tadi. Lalu contoh berikut adalah kita akan menyisipkan shape dengan model anak panah seperti pada video ini. Lalu kita menentukan style dari shape ya seperti pada video ini. Jadi situ ada berbagai macam style yang bisa kita pakai. Lalu selanjutnya kita akan menyisipkan shape smile ya. Ya seperti contoh ini. Teman-teman bisa melihat sendiri ya. Ya, ini adalah contohnya tadi. Oke, selanjutnya adalah insert smart art. Jadi kita membuat kita menyisipkan smart art model grafik
seperti pada video ini teman-teman bisa melihat, dan ketika dipraktekkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluannya untuk apa. Dan sebagai contoh, saya akan menyisipkan smart art grafik seperti pada video ini. Ya. Pada contoh kali ini saya memilih shape, maksudnya smart art yang seperti pada video ini. Oke, gambar yang lain karena menghalangi, saya akan pindahkan gambar ini ke tempat lain. Ya, saya akan geser ke bawah. Ya, biar teman-teman tidak kesusahan saat melihat. Ya. Sebagai contoh saya akan menuliskan angka 1 sampai 5 ya. Seperti pada video ini, kita bisa menentukan layoutnya. Lalu kita bisa menentukan warnanya. Ya, seperti pada video ini teman-teman bisa melihat sendiri. Lalu kita bisa menggantikan smart art stylenya. Ya, seperti pada video ini. Jadi situ ada banyak pilihan yang bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya adalah insert chart atau kita menyisipkan grafik. Jadi sini sudah ada template-nya. Jadi kita bisa langsung menentukan chart atau grafik yang seperti apa. Setelah kita sisipkan grafik, maka akan muncul Microsoft Office Excel maksudnya. Jadi sini tujuannya untuk memudahkan kita saat kita mengisi grafik tersebut. Ya, ini karena menghalangi, saya geser-geser dulu biar mudah kelihatannya. Ya, seperti contoh ini ya. Untuk ukurannya kita bisa menentukan sendiri. Ya, oke, selanjutnya icon yang berikut adalah screenshot. Sama halnya pada HP, kita memasukkan gambar hasil screenshot. Oke, sebagai contoh saya akan men-screenshot layar komputer saya. Oke, ya seperti ini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, caranya tadi seperti itu ya. Jadi kalau bingung teman-teman bisa mundur sedikit ke belakang video ini supaya bisa lebih jelas. Oke, selanjutnya yaitu header and footer. Jadi kita memberikan ya istilahnya seperti cop. Teman-teman bisa melihat pada video ini. Caranya persis sama seperti pada video ini.
Ya, oke, selanjutnya adalah insert word art. Jadi kita menyisipkan tulisan menarik pada lembar kerja kita ya. Seperti pada video ini saya akan menuliskan kata Osemada. Ya, seperti pada video ini teman-teman bisa melihat. Jadi ketika kita sisipkan maka akan muncul format baru lagi. Maksudnya menu baru. Jadi yang berisinya untuk memformat tulisan menarik yang kita sisipkan tadi. Lebih jelasnya teman-teman bisa menyaksikan terus video ini dan jangan di skip ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita menyisipkan simbol. Jadi di sini ada berbanyak simbol, mulai dari matematika ataupun simbol-simbol lainnya. Ya, seperti pada contoh ini, saya akan menyisipkan salah satu simbol ataupun rumus matematika. Jadi kita bisa memilih dan menentukan simbol apa yang dipakai sesuai dengan rumus yang kita akan input. Oke, ini adalah contoh, salah satu contohnya. Teman-teman bisa melihat langsung pada video ini. Ya, teman-teman, itu tadi adalah contoh bagaimana kita menyisipkan simbol pada lembar kerja kita.
Jadi di situ ada banyak simbol. Kita bisa menggunakan simbol yang sesuai dengan pekerjaan kita atau apa yang hendak kita kerjakan. Oke teman-teman, dengan berakhirnya kita membahas icon simbol, maka berakhir juga pembahasan kita kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke grup teman-teman semua. Terima kasih.